Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 8 September 2025 hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan September 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi bagaimana hari NFT kembalian kemarin malam? Ya, hari Jumat malam, semoga tidak ada yang ambil sell ya di tengah-tengah seperti ini, dan semoga tidak ada yang rungkat juga, dan semoga sekalipun kalian ambil sell lah di harga 3.600. Jadi saya pribadi ya kemarin ada sempat lihat di beberapa konten di media sosial kayak di TikTok atau enggak di IG Reels, itu saya lupa, atau enggak YouTube Short, beberapa orang ada yang nge-sell sebelum news NFT itu keluar. Ya, jadi kalau kalian ingin trading news daripada kalian gambling, maka sebaiknya kalian itu tunggu news itu keluar. Jadi kalau kalian tunggu news itu keluar, kalian bakal punya satu confident yang lebih. Asalkan newsnya itu keluar dengan satu arah, entah dia hijau-hijau semua ataupun kalau dia merah-merahlah semua. Jangan sampai ada yang mix ataupun campur, karena kalau sampai mix ataupun campur maka otomatis itu tidak akan memberikan kita kejelasan apapun. Nah, contohnya kayak kemarin itu di NFP, itu kan data NFP kemarin itu kalau bisa dibilang cukup lebih rendah dari data sebelumnya ya, karena kalau dilihat di hari Jumat kemarin tanggal 5 ya, ini NFP-nya kan keluar di angka 22.000, lebih rendah dari konsensus ataupun forecast dan lebih rendah juga dari data sebelumnya. Jadi otomatis yang kalian lakukan adalah cukup satu, yaitu ambil posisi buy. Karena apa? Di sini sudah hasilnya merah, kemudian tingkat penganggurannya itu sesuai dengan konsensus, dan ini lebih tinggi lagi sedikit 0,1 dari 4,2%. Kemudian tingkat pendapatan rata-rata per jamnya juga sesuai ataupun tidak ada perubahan dari data sebelumnya. Jadi otomatis yang banyak itu bakal dilihat dari NFP-nya, karena ini dari 79 drop ke 22 itu kan lumayan ya, 60.000 70.000 ya, 50.000 ya, benar, 50 ribuan data tenaga kerjanya itu hilang gitu kan. Jadi kalau dibilang, maka sebaiknya kalian apapun yang kalian lakukan itu sebaiknya ambil posisi buy, even itu kalian ketinggalan 1 menit ya. Jadi ketika news itu keluar, karena pasti kalian itu sepersekian detik pasti nggak lihat ya. Contoh kayak kemarin di pada saat saya live trade, ini kan di hari Jumat malam ya, saya udah bilang kalau ada yang mau ambil buy silahkan di sekitaran 77. Saya pun ada ambil posisi buy ya, 77 dan di 73 di sini contohnya ya, 77 dan di 73 di sini saya ada ambil 2 buy. Nah inilah saya akan tunggu market itu nyari trace. Jadi even kalian telat 1 menit, 5 menit ataupun 10 menit, itu pasti kalian dikasih kesempatan buat buy. Ini contohnya ke 1 menit ya. 1 menit setelah news itu keluar, kalian open itu harganya di harga 73. Memang secara toleransi itu kan nggak masuk ya, karena kalau kalian nge-buy di sini stop lossnya otomatis kan 200 pip, itu nggak masuk banget. Cuman kalau kalian ingin trading pada saat news doang, berarti ya udah 5 menit ataupun setelah 10 menit scalping itu wajib sudah kalian close. Jadi kalau dilihat kan di sini dari harga 73,73 kalian ada open buy pun telat 1 menit ya. Lalu berapa menit kemudian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 10 menit kemudian kalian sudah profit sejauh 127 pip. Jadi kalau scalping cuma 10 menit ataupun kalian scalping cuma 3 menit kalian sudah pasti dapat 85 pip, karena geraknya satu arah ke atas semua gitu kan. Terus saya pribadi kemarin saya tunggunya 5 menit ya, kemudian saya tunggu di sini ya kan. Ini kan 75 sebagai resisten kemarin ya kan, 75 ini sebagai resisten kemarin. Kemudian kalau per 5 menit saya tunggu, saya ngebuy-nya langsung di 77 tanpa ada koreksi ya kan, langsung ada buy. Kemudian saya ketika turun lagi harganya sampai 73 saya buy lagi. Yang penting toleransinya jelas ya. Di sini saya stop loss-nya yaitu saya taruh di 70 stop loss-nya, yang tidak terlalu besar ya kan. Kalau 77 itu cuma 70 pip, dan kalau di 73 itu cuma 30 pip. Jadi total 100 pip, itu masih make sense. Dengan target saya itu di 3595, itu di hampir mepet dengan 3596 ya kan. Itu intinya saya itu kemarin juga sudah dapat lumayan ya, dari 73 lah, atau nggak dari 75 let's say sampai di 96
ya sampai di 96 itu dapat 214 pip. Jadi ya udah selesai gitu loh. Nggak ribet, nggak capek gitu kan. Cuma nunggu lagi 1 jam ya kayaknya ya. Ya 1 jam kemudian lah setelah NFP gitu kan. 2 jam kemudian setelah NFP langsung kena TP di 96. Ya udah selesai, nggak ribet gitu kan. Nah untuk kalian yang ambil sell kemarin, saya nggak ngerti kenapa kalian ada yang ambil sell di sekitaran mungkin 50, 62 dan sebagainya ya. Karena di beberapa konten saya lihat ada juga yang nge-sell pada saat sebelum NFP, saya nggak ngerti. Karena kalau dilihat ya, memang kemarin pada saat saya buat analisa, ini kan marketnya dropnya lumayan ya, dari harga 75 nih. Ya, dari harga 75 drop sampai 35.11. Saya juga pribadi di hari Kamis kemarin saya ada SL ya kan di sini. Kemudian saya mau tunggu buy lagi gitu kan, di mana nge-buy-nya gitu kan. Analisa pribadi saya ada bilang di sini ada fair value gap daily. Ya kan? Di sini ada fair value gap daily-nya. Nah, di sini ada fair value gap daily. Saya tunggu gitu kan. Kemudian di sini saya juga tunggu di sini di harga 3.500. Oke. Yang pertama saya sudah kena SL di sini. Oke, ini marketnya kencang ke bawah, saya tunggu. Karena kalau ini adalah penurunan dalam artian koreksi, saya tunggu sampai saya lihat semua ya, saya lihat semua kemarin itu. Di sini demand terakhir per analisa yang saya buat kemarin ini ditembus. Ya kan? Ini demand tembus langsung jebol. Oke, ini sudah nggak masuk, berarti otomatis dia bakal lanjut ke bawah. Saya kecilkan time frame, saya cari di mana kemungkinan dia bisa berhenti, saya tunggu di sini. Ya, saya tunggu di sini di 3508. Mungkin nggak dia sampai 3508. Kemudian di sini ada yang menarik nih, ya. Di sini. Nah, di sini saya kecilkan time frame sampai 5 menit. Ya udah, kalian tahu ini apa, ya. Ini adalah liquidity di sini. Nah, di sini ya. Ini kan liquidity di sini. Kemudian kalau dicari per level 1 3511,56, geser ke samping. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kena level 1 doang ya, kena level 1 tes langsung mental naik. Nah, ketika mental naik di sini, kemudian terjadi change of character di 3533, turun sedikit, saya langsung ambil buy. Dengan target sampai di 3550. Udah selesai itu aja. Jadi yang semulanya SL udah dapat profit lagi. Dan itu kan kemudian marketnya kan stabil ya. Setelah terjadi aksi taking profit itu lumayan besar. Karena ada salah satu sekuritas besar itu ada ambil profit, makanya ini marketnya lumayan drop kencang ke bawah. Nah, setelah terjadi aksi profit taking itu kan marketnya mulai stabil lagi ya. Tapi stabilnya ini pun secara H1 dan juga M30 juga kalian lihat ini sebenarnya strukturnya itu naik loh. Makanya pada saat NFP di sini ya, pada saat sebelum NFP di sini saya nggak ngerti kenapa kalian ada yang mau nge-sell di sekitaran sini. Saya nggak ngerti ya. Padahal kalau dilihat ya, ini marketnya itu ngebuat higher high dan higher low loh sebenarnya. Kalau diambil dari sini ya. Ini high, low, ini high, ini low, ini high, dia ngebuat inducement, kemudian dia ngebuat high, dan dia ngebuat low. Jadi kan otomatis dia ngebuat higher high dan higher low. Cara kasarnya kayak begini ya. Ini low, ini high, ini low, ini high, ini low. Anggaplah kita nggak pakai ini ya. Anggaplah kita nggak pakai ini ya. Kita ngambilnya dari sini. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low. Jadi kan otomatis marketnya ini high, low, high, low. Otomatis dia ngebuat higher high dan higher low. Kalau ngelihat ini sebagai yang namanya marketnya turun, ya benar memang marketnya turun. Tapi kan kalau dibilang sebelum NFP itu marketnya begini, higher high dan higher low. Tidak ada alasan sebenarnya kalian buat ambil sell, kecuali sebelum NFP marketnya itu kayak begini. Ya, sebelum NFP marketnya kayak begini misalnya nih ya. High, low, high, ngebreak ini ya, ngebreak 535, low, kemudian dia naik. Nah, di sini kemungkinan saya masih toleransikan kalian ada yang mau ambil sell gitu kan. Dengan ini masalahnya dia berhenti di sini ya, berhenti dan kemudian naik. Nah, ini kan tidak di break nih, tidak di break. Jadi sebenarnya nggak logis buat ambil sell sebenarnya. Lebih prefer ambil buy gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang nge-sell di sini, mungkin ada yang rungkat ataupun MC di sini ya, semoga itu sebagai pelajaran ya. Kalau kalian cuma berpandangan teknikal doang, ini teknikalnya ini lebih ke naik. Kalau kalian tunggu news, ya lebih baik sih tunggu news ya. Newsnya kelar, kalian ngelihat itu satu arah atau enggak, baru enak ambil posisi. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ini kan kalau dilihat ya, marketnya sudah ngebuat all time high. Saya kemarin juga sudah bilang harga market kemungkinan bisa sampai 3.600.
Di sini kenaikan marketnya itu kemarin malam ya, Jumat dini hari itu sampai di 3608. Dikit sih ya, lebih dikit. Apakah kita bisa sampai sana lagi ataupun bagaimana? Oke, kita lihat hari ini ya. Untuk hari ini, hari Senin, masih santai aja. Kita tidak punya berita apapun pada hari ini. Untuk dari segi geopolitik, update dari Trump masalah tarif itu Jepang dikenakan tarif lebih rendah asalkan ada ketentuan tertentu. Kemudian dari segi geopolitik perang di Israel Hamas kemudian Rusia Ukraina itu tidak menunjukkan progres apapun ya, bluffing aja Trump itu. Kalau kalian lihat berita-berita di sini, Trump itu lebih ke bluffing aja, tidak ada kayak begini kan, we're going to have Gaza deal soon. Kemudian Rusia Ukraina, katanya Rusia bakal kena sanksi yang kedua. Jujur saya masih kurang yakin sih di sini sebenarnya ya. Masih agak bluffing aja. Tidak mencerminkan benar-benar terjadi atau enggak, itu aja sih ya. Jadi secara geopolitik perangnya ini tidak ada kemajuan apapun, apakah memanas ataupun mereda. Kemudian dari segi tarif memang agak sedikit mereda dari segi Jepang doang. Sisanya sih nggak ada. Untuk dari segi intervensi Trump ke Federal Reserve dan juga tarif yang katanya dibilang ilegal dari segi pengadilan itu tidak ada update-nya sama sekali, belum ada sih ya. Jadi kalau mau dibilang kita akankah all time high lagi di atas 3.600, maybe, mungkin aja, cuman kita lihat hari ini ya. Oke, untuk karena ini hari Senin sudah penutupan weekly, kita lihat seperti apa ya. Oke, otomatis weekly di sini sudah otomatis close di atas all time high 3,5 ya, sudah ngebuat all time high 3,5. Dan kalau dilihat juga apakah di sini marketnya possible untuk melakukan turun retrace sampai 3.500 ataupun sampai dan sebagainya. Kemungkinannya ada, cuma kita lihat nanti ya. Ini kan berdasarkan candlestick, ini adalah all time high sebelumnya di 3.500. Nah, sekarang kalau berdasarkan line chart, berarti marketnya sudah melakukan yang namanya break of structure. Market ini awalnya adalah melakukan kenaikan, kemudian dia turun, dia melakukan break of structure, ya, dia lebih tinggi daripada ini, kemudian dia turun, dia sekiranya seperti ngebuat yang namanya change of character, tapi ujung-ujungnya dia naik, jadi otomatis low yang di sini ini adalah inducement, dan di sini marketnya melakukan break of structure lagi, kemudian dia turun, dia naik, marketnya ngebuat break of structure di sini. Kemudian dia turun lebih rendah daripada ini, market mengira ini adalah change of character. Benar secara logika, karena kalau dibilang ini kan sebagai high-nya dan ini adalah low-nya. Berarti kan otomatis secara major tengah-tengahnya ini kan adalah bearish ya. Nah, di dalam pergerakan bearish terdapat minornya. Minornya di sini marketnya ngebuat yang namanya higher low, higher high, higher low, kemudian dia melakukan break of structure. Nah, otomatis di sini adalah marketnya melakukan yang namanya break of structure, sedangkan inducement-nya yang awalnya ada di harga 3194 sudah berpindah ke harga 3273. Ini adalah inducement-nya secara time frame weekly. Ya. Jadi ini adalah inducement yang ada di harga 32 berapa ini ya, di 3273, dan break of structure-nya adalah di harga 3433. Oke. Ini secara time frame weekly dengan line chart. Kalau pakai candlestick ya ini adalah resistance sebelumnya juga ya kan. Dan secara weekly time frame di sini ada yang namanya fair value gap dari segi time frame weekly. Jadi karena ini adalah fair value gap candlestick dan ini adalah resistance sebelumnya versi line chart, jadi sekalipun kita melihat adanya penurunan di bawah 3.400 ataupun turun sampai kita ambil tengah-tengah ya, kita ambil tengah-tengah dari fair value gapnya adalah di 3.400 atau enggak 3.407 di sini. Sekalipun nanti marketnya misalnya turun kencang ke bawah seperti ini tidak akan menjadi yang namanya market berubah menjadi bearish. Ingat, inducement-nya ada di sini. Ya, inducement versi line chart ada di sini. Inducement versi candlestick ya agak ke bawah ya, di harga 3247. Jadi kalau misalnya dalam beberapa minggu ke depan sampai akhir bulan September ya, karena berdasarkan seasonality itu September itu
bullishnya tidak terlalu kencang. Tetapi karena kalau kita lihat ini secara secara minggu pertama ini marketnya sudah break di atas 3,5, maka jika memang sesuai kaidahnya seasonality bullish itu hanya sekitaran bullishnya itu hanya sekitaran 20-30%, mentok adalah 40%, maka kemungkinannya adalah skenarionya yang sudah saya bilang juga di awal pada saat video-video yang lalu gitu kan. Minggu pertama kita kemungkinan seperti ini, minggu kedua kemungkinan bisa seperti ini, minggu ketiga dan minggu keempat baru kita bisa seperti ini. Maka secara monthly kemungkinan kita akan diam di tengah-tengah. Kemungkinan monthly-nya itu tidak bisa close di atas 3.500. Kemungkinan ya kan. Karena kalau memang kaidahnya dari segi monthly September adalah sedikit bullish, ya mungkin ya ini mungkin bullishnya dikit tapi tidak break di atas 3,5. Kemungkinannya ya sekali lagi ini masih kemungkinan karena minggu pertama ini kan sudah naik. Minggu kedua kemungkinan bisa turun, tapi turunnya pun sekali lagi ya, kalau minggu kedua sampai minggu ketiga itu turun dan turunnya memang mengincar fair value gap weekly di 3.400, kemungkinan 3.400 bakal menjadi area swing yang sangat luar biasa besar. Ya, jadi bisa dikonsiderin weekly fair value gap di sini bisa menjadi point of interest kalian kalau ada yang mau ambil tembak jauh. Ya, secara time frame besar 3,5 untuk ngetes all time high versi candlestick dan 3.400 versi line chart dan candlestick. Di sini ada fair value gap. Silakan kalian boleh pasang alarm sekitaran sini ya. Misalnya jika memang itu terjadi penurunan dan otak kalian cuma nge-buy doang, bisa pasang alarm di sana. Karena sekali lagi untuk target saya adalah sampai ke 4.000. Sekarang memang sudah di bulan September. Ya, perjalanan sampai akhir tahun yaitu Desember 2025 itu hanyalah menunggu waktu lagi September, Oktober, November, Desember, lagi 3 bulan. Ya, lagi 3 bulan itu adalah kemungkinan sampai 4.000. Tetapi kalau kita lihat 3 bulan itu sebentar loh ya. Itu adalah kuartal keempat. Nah, sampai 4.000 itu cuma perlu lagi 4.000 pip doang. Jika misalnya kita ambil dari 3.600 ya. Cuma perlu lagi 4.000 pip. 4.000 pip itu pendek loh ya. Karena mengingat seperti yang sudah terjadi pada saat April kemarin, itu cuma perlu 3 minggu ya, 3 minggu dari harga 3.000 sampai 3.500, 5.000 pip cuma 3 minggu gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita masih punya waktu lagi 3 bulan. Ya kan, 3 bulan ini ke atas cuma lagi 4.000 pip. Jadi skenarionya adalah jika memang seasonality September adalah bullishnya sedikit, cenderung agak bearish, ya bisa aja kemungkinan kita bakal mendapatkan harga yang lebih murah lagi, mungkin sekitaran 3.400 kayak begini ya kan. Minggu pertama naik, minggu kedua turun, minggu ketiga lebih flat, minggu keempat flat, Oktober kemungkinan naik, September turun lagi, Oktober menuju November, kemudian November menjelang akhir tahun itu baru dia naik. Entah dimanapun dia ya, mungkin bisa begini ya sampai 3.700, kemudian dia turun lagi, naik sampai 4.000. Intinya ini naiknya lagi dikit ya. 4.000 pip itu nggak banyak loh. Kalau udah memang marketnya tuh memilih bullish dan memang ada trigger tertentu, 4.000 pip itu gampang. Ingat, kita berkaca pada kejadian awal April 2025. Ya, cuma perlu waktu 3 minggu itu marketnya sudah naik 5.000 pip. Triggernya adalah pada saat kemarin April ada perang dagang. Kita nggak tahu nih trigger nanti pada saat akhir tahun apa, ya kan. Jadi hati-hati sekali lagi, oke? Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau pasang alarm sebagai point of interest kalian untuk ambil buy selama market yang tidak break di bawah 3273, otomatis itu adalah bullish 100%. Ini bisa saya bilang bullish 100% ya. Asalkan kalian mau tunggu di mana untuk tembak jauhnya, entah di 3,5 atau mungkin tunggu fair value gap weekly di 3.407, boleh ya. Kalau saya pribadi ya, saya sih harapannya sampai sini ya, sampai 3.400 harapannya. Turun jauh ya kan, turun jauh sampai sini, kena dikit fair value gap weekly, tos langsung tembak tinggi. Ini baru namanya wow ya kan. Cuman ya kita bisa apa ya, mungkin marketnya hanya ngetes 3.500, well ya udah, kita bisa apa gitu kan. Kalau marketnya memang turun sampai ya mungkin 3430, 3425 gitu kan, kemudian mental tinggi, wah itu baru keajaiban.
Ya, kita tunggu aja kalau memang seperti itu, tapi itu masih lama ya. Dari segi weekly indikatornya ya ini otomatis weekly sudah masuk ke di atas 70 lagi, kemudian stokastik sudah di atas 80 lagi. Ya udah, ini secara indikator sih powernya masih lumayan tinggi ya. Dari segi daily kalau kita lihat sekarang ya, dari segi daily kita buka indikator dulu deh. Indikator daily ya ini masih flat ya, di atas overbought semua, santai aja ya kan. Dan kalau kita lihat juga berarti win streak dari gold itu sudah terpatahkan ya, terakhir yaitu dari sini 26 Agustus sampai 3 September ada 6 candle berarti ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh sorry 7 ya. Ini kenapa nambar dintongnya? Padahal ini 7 ya. 7. Berarti tidak sampai 8 ya, tidak sampai 8. Jadi kalau 7 itu kan kemarin probability-nya adalah sekitaran ya masih ya memang cenderung langka, cuman tidak terlalu, kalau terlalu banget itu kan 8 sampai 9. Kalau 8 dan 9 win streak itu udah cukup langka. Kalau sampai 10 itu kemarin rekornya ya kan. 10 win streak secara daily. Tapi untung ini berhenti udah ya, berhenti sampai di 3 September. Mana ada hasil profit taking. Nah, sekarang kalau lihat dari segi daily indikatornya memang masih naik semua ya. Kalau dilihat itu kan tadi saya udah bilang weekly-nya adalah kemungkinan bisa sampai sini ya kan 3408, ataupun tadi versi line chart-nya adalah marketnya bisa ngetes marketnya itu bisa ngetes dari break of structure. Jadi ya udah kalau kita lihat dari segi daily sekarang ini maka 3434 lagi ya, 3434 selaku resisten yang valid. Oke. Jadi ini adalah area yang belum dites secara weekly ya. Ini weekly-nya kalau dibilang sudah dites ya, ini candlestick-nya sih udah. Kalau dibilang secara line chart-nya sih line chart-nya belum ya. Kita belum adanya tes dan langsung turun. Marketnya belum berhenti di sini kemudian belum ada naik ya. Versi candlestick-nya sih udah turun sedikit ya, secara daily sih ini sudah turun sedikit tapi ngepas banget sampai 3434 itu belum. Ini saya buat pas lah 3434 ya. Nih, belum. Ya jadi kalau dibilang ini bisa kemungkinan ngetes lagi ya bisa aja. Kalau sampai fair value gap-nya tadi weekly yang ada di 3408 atau nggak ngetes 3400 bisa aja ya, bisa aja. Jadi kemungkinan terjadi terburuk adalah ini bisa drop kencang ke bawah, entah apapun yang terjadi tiba-tiba dia mental naik. Ingat, dari segi daily kita tidak pernah yang namanya ngebuat titik nol yang valid. Ya, dari segi daily kalau kalian tarik dari sini, dari harga 3311 titik nol sekarang yang bisa dipakai adalah di sini 3600. Maka kalau jika memang 3600 adalah titik nol yang valid, maka kalian bisa lihat 3434 itu mepet dengan 61,8 dan 3400 selaku fair value gap weekly tadi adalah mendekati 78,6 walaupun ini di bawah 61,8 lagi dikit. Jadi dengan skenario seperti ini kemungkinan marketnya dari segi time frame-nya weekly bisa seperti ini ya. Dia kena fair value gap weekly, kemudian nanti close-nya di atas 3434. Reject-nya kemungkinan bakal lumayan kenceng. Ya, kemungkinannya bisa seperti itu. Jadi kalau memang 3600 adalah titik nol, maka 3,5 adalah 38,2. Jadi kalau ngelewatin 3,5 ya. Kalau ngelewatin 3,5 secara time frame daily dan dia otomatis close di bawah 38,2 dan juga dia close di dalam fair value gap-nya seperti ini ataupun di bawah fair value gap-nya di sini, maka otomatis kita bisa melihat penurunan ekstrim sampai mana? Sampai 3434 atau 61,8 3421, even itu sampai 3400. Ingat ya, ini sekalipun marketnya turun di bawah 3,5 itu belum bearish. Itu hanyalah retracement dari segi daily yang diperlukan untuk market itu bisa koreksi sehat untuk marketnya naik tinggi lagi. Tapi kalau marketnya nggak turun sampai sana bagaimana? Atau nggak sampai 3531 misalnya, ya ini kalau memang 3531 adalah 23,6.
Kalau saya pribadi saya nggak pakai 3531 atau enggak saya nggak pakai 23,6. Saya pribadi adalah kalau sudah kena 38,2 baru itu saya katakan valid sebagai retracement yang cukup. Yang sehat sih tentu aja harus setengahnya, ya kan, setengahnya itu sudah sehat. Lebih dari setengah sih sudah oke. Kalau lebih dari 70-80%, nah itu mungkin saya sudah agak worry. Itu aja sih, ya. Oke, dari segi daily seperti itu. Ingat, kita ada satu fair value gap di sini yang sudah di respect sama candle pada saat di 4 September. Alhasil kita menciptakan yang namanya bullish engulfing di hari Jumat kemarin dan menciptakan di sini yang namanya order block juga. Mau kalian sebutnya order block, kalian sebutnya demand, apalah sebutannya boleh. Tapi problemnya cuma satu. Ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa 3600 sebagai area yang penting. Ingat, setiap kelipatan angka dari 100 itu biasanya di respect sama market. Oke, di sini 3,5 di respect sama market, kemudian 3000 di respect sama market. Nah, ini walaupun 3000 lebih dikit sih ya, 3000 lebih dikit, di sini naik sampai 3100, kemudian 3000 sebagai lonjakan ya. Kemudian di bawahnya adalah dari 3600, 3500, 3400 ya. 3400 kemarin sebagai angka keramat ya kan, kemudian 3300 ya. Nih 3300 sempat menjadi area support juga ya kan, walaupun turun sedikit sampai 3275. Kemudian 3200 di respect juga sebagai area support walaupun turun agak ke bawah, 3000 juga. Jadi ingat ya, setiap 100 itu biasanya di respect, apalagi ini dari 3,5 ketika dia break 3,5 belum ada respect sama sekali 3,5-nya itu kan, belum dites sama sekali di 3,5, apalagi sekarang sudah kena 3600. Jadi hati-hati aja ya, ini kisaran 3600. Ingat 3600 ke 4000 itu cuma perlu 4000 pip. Itu cepat loh ya, itu cepat. Kalian bisa lihat sendiri nih, market dari tanggal 26 Agustus win streak selama 7 kali itu naiknya sudah 2000 pip. 7 hari. Ya, 7 hari itu 2266 pip. Dari 3600 sampai 4000 jika mengulang kejadian kayak kemarin tanpa terjadinya koreksi, saya worry-nya adalah kalau itu kejadian duluan sebelum memasuki kuartal 4 ataupun pertengahan kuartal 4, saya worry-nya nanti bakal terjadi aksi profit taking ekstrim. Terjadi aksi profit taking ekstrim dari 4000 bisa turun ke 3000 loh. Jangan salah. Ya, itu bisa sampai 10.000 pip turunnya. Jadi jangan sampai marketnya kayak gitu sih. Menurut saya kalau bisa marketnya bergerak normal ya kan. Naik kencang, terjadi koreksi, kemudian stabil, kemudian dia naik lagi dan ya seperti itulah. Oke. Dari segi daily kalau dibilang ini sebagai area demand silahkan. Market juga kemarin sudah melakukan breakout structure juga di sini ya kan, close candle juga, jadi otomatis pandangan kita itu masih bullish ya. Dari segi H4 sekarang, dari segi H4 kalau dibilang oke, ini marketnya sudah break ya. Nah, ini 3600 saya delete aja dah ya, nggak penting. H4 ini adalah area demandnya terakhir ya, kita nggak perlu pakai demand daily, kita pakai demand H4 aja. Kemudian ini kalian tahulah ini apa ya, ini ya, ini apa ya, betul, ini adalah liquidity. Kemudian ini adalah marketnya ngebuat yang namanya breakout structure secara H4 ya. Ini marketnya breakout structure dan di sini adalah inducementnya. Nah, ini adalah inducement H4. Oke, ya. Kenapa ini inducement H4? Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini marketnya naik. Saya mau ngebuat higher low, higher high, kemudian ngebuat yang namanya lower low. Kemudian dia ngebuat breakout structure di sini. Jadi otomatis ya udah, ini adalah inducement, di sini bos, ya udah di sini adalah demand. Kalau ditarik dengan menggunakan Fibo, maka ketemulah ini sampai sini, ini adalah 50% dan 61,8. Jadi sekalipun nanti marketnya turun, ini adalah halangan terakhir.
Kalau ini demand-nya tidak di-respect dan justru ngebabat semua liquidity, mungkin marketnya bakal lumayan drop ke bawah. Tapi jika semisalnya ini tidak sampai di break inducement tidak di break, maka otomatis kita masih bullish ya. Kita ini masih bullish secara XAUUSD H4 untuk menggunakan Fibo extension sekarang, maka ini sudah kena 1272 3596 ya. H4 itu tidak ada satupun close di atas 3596. 3596,85 lah ya di sini. Kemudian 1618 kita ada di 3620. Apakah possible marketnya di sini ngejar 3620 secara time frame H4? Apalagi mengingat daily kita tidak pernah mengalami retracement ke bawah. Secara H4 daily itu masih bullish. Jadi menurut saya jika H4-nya break di bawah 3510, kemungkinan besar daily bakal mengalami retracement. Dan kemungkinan 3500 tidak akan di-respect. Dalam artian respect-nya hanya untuk memantulkan kemudian dia jebol ke bawah. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang mau buy sekarang, menurut saya ini adalah bosnya. Jadi bosnya di sini adalah menjadi area resistance become supportnya yang ada di harga 3578 atau enggak ya kita pakai 3575 di sini juga boleh ya. Ini adalah resistance di H4. Ini H4, ini juga H4, ini juga H4 biar nggak lupa ya. Kemudian ini inducement saya diamin dulu ya. Ini demand H4. Kemudian kita ke H4 lihat indikatornya dulu. Indikator kemungkinan ini bisa terjadi yang namanya bearish divergence. Ya, jika ini semisalnya marketnya cross ke bawah stokastik dan diikuti oleh RSI yang drop lagi di bawah 70, kemungkinan kita akan menciptakan yang namanya bearish divergence. Kalau bearish H4 divergence-nya valid, maka kemungkinan kita bisa mengalami retracement dari segi daily. Ya. Ingat, saya nggak pengen ini marketnya terus terbang. Saya pengen marketnya itu ada yang namanya koreksi supaya sehat. Itu aja sih. Ya. Dari segi H1 di sini ada satu resisten, di sini juga ada resisten. Jadi ini bisa kalian padukan sebagai resisten become support secara H1 ya. Kemudian 3596 ini campur ya. Berarti ini H4 dan juga H1. Ini H1 H4 berarti ya. Kemudian 3578 ini juga H4 H1. Nah, sama ya. Kemudian kalau dicari lagi paling bawahnya, jika misalnya market ini kan sekarang marketnya respect ya. Ini turun, naik, turun, naik, turun, naik gitu kan. Apakah di sini potensi terjadi suatu pola? Kalau dilihat secara sekilas, ini sih potensi pola head and shoulder walaupun ini kecil banget ya. Ataupun di sini agak nah pakai line chart kelihatan lah ya, ini gini, begini, 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 begini. Apakah ini sudah valid? Belum sih ya, ini belum valid head and shouldernya. Kelihatan banget seperti head and shoulder, cuman ya masih belum pasti, itu aja ya. Kalau dibilang sih di sini kayaknya di sini neckline-nya sih ya 3586. Ingat ya, ini 78 dan 75 selaku validnya. Ini yang validnya di sini. Tapi kalau dibilang sekarang untuk harga beberapa jam kemarin, ini validnya sekarang ada di 3586. Kalau mau super valid yang ini ya. Kalau kalian ada yang mau nge-sell, better di bawah 75. Kalau kalian nge-sell di bawah 75 ya itu lebih worth it ya. Tapi ingat, kalau kalian nge-sell di bawah 75, kalian menghadapi yang namanya H4 yang mengalami retracement. Ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian ingin ambil sell secara ekstrim, bisa tunggu di bawah mungkin 86. Coba saya ganti ya. Oke, M30 nggak kelihatan. Ini M30 chartnya hancur ya. M30 chartnya hancur, M15 juga chartnya hancur, nggak ketemu di 86. Kemudian M5 juga sama ya. Ini M15 ini sih nggak ada sih. 3586 ini lebih kepada time frame H1 sih ya. Ini cuma H1 doang ya. Ini tidak bisa ada konfirmasi yang lain. Kalau yang 78 sampai 75 itu bisa sampai M30, M15
even sampai M5. Ya, berarti ini H4 ini 3575 ini valid dari H4 turun sampai ke M5. Jadi kalau ada yang mau ambil lebih prefer sell di bawah 75 itu lebih make sense, hanya saja hati-hati ya. Penurunan di bawah 75 itu bisa aja terjadi hentakan naik jika terjadi jika adanya permintaan naik untuk di XAUUSD ya. Walaupun di sini H4 adalah demand-nya, tapi tidak menutup kemungkinan harga juga tidak masuk ke area demand. Mungkin aja dia berhenti sampai 3560 ya kan, bisa aja nih berhenti sampai sini nih. 3561 bisa aja ya kan, ini sebagai area bekas area supply-nya berhenti sampai 3561 ya kan. Sampai sini kemudian terbang ngejar 3620 ya bisa aja gitu kan. Tapi kalau ada yang mau nge-sell dari 75 sekali lagi ini tidak bisa berharap banyak. Ya. Ya. Kalau kalian cari 70-80 pip kayaknya dapat ya. Tapi kalau memang mau diekstrimkan sampai 100 itu kayaknya hoki sih ya. Kalau kalian ada yang mau buy, lebih baik tunggu di bawah. Kalau kalian ada yang mau buy di atas 3600, untuk sekarang sih saya pribadi agak ogah untuk nge-buy di atas 3600. Walaupun kita ada punya target 3620 selaku 1618 time frame H4 Fibonacci extension. Saya pribadi sih dengan adanya daily yang sudah overextended sekali gitu kan, saya sih lebih prefer untuk tidak buy di atas resisten. Adanya koreksi saya akan ambil buy asalkan 3512 tidak break di bawah, itu aja sih. Mungkin saya akan tunggu buy di sini, atau nggak saya akan tunggu buy di sini, atau nggak saya akan tunggu buy ketika ini marketnya ngabisin semua liquidity tadi ya kan. Sampai 3530 saya akan buy, bisa. Pokoknya sekitaran ketika sudah terjadi koreksi baru saya akan buy. Itu. Kalau saya pemikirannya sell ya tadi ya di bawah 75. Di bawah 75 mungkin saya akan berpikir untuk ambil sell dengan kondisi tidak bisa berharap banyak. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, ini kita sudah memasuki minggu kedua. Minggu pertama sudah bullish banget. Entah ini minggu kedua apakah bakal beneran terjadi koreksi turun atau enggak ya. Dan ingat, minggu ini kita akan terjadi yang namanya minggu data CPI di hari Kamis. Jadi kemungkinan akan ada penyakit menjelang berita besar bisa terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi volatilitas yang besar menjelang news CPI di hari Kamis. Oke? Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.